Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara The Namiro Show bersama saya Hafiz Taro sebagai host pada acara hari ini. Seperti yang kalian tahu, kemarin saya sudah bilang apabila video yang kemarin episode 1 telah mencapai lebih dari 1 viewers, maka kami akan melanjutkan acara ini. Dan akhirnya tidak kami duga sekarang sudah mencapai sampai 67, sekitar 67 viewers, dan menurut kami itu adalah sesuatu yang membanggakan. Jadi langsung saja tanpa perlu basa-basi, hit the opening. Baik, selamat datang di acara The Namiro Show bersama saya Fidaros. Sebelum kita bertemu dengan tamu kita yang terhormat, kita akan memulai dengan segmen baru. Jadi saya akan memberikan pengantar. Mungkin jika teman-teman pernah melihat seperti berita konyol yang ada di TV, atau mungkin berita yang seharusnya tidak perlu ditayangkan di TV, lalu dicampur dengan yang bisa kalian dengar jokes-jokes bapak-bapak, maka ini adalah berita garing hari ini. Berita pertama, kabar petang, belum sempat dilempari gas air mata, para demonstran yang patah hati sudah lebih dulu menangis karena teringat mantan. Oke. Yang kedua, harga sembako sudah mulai merangkak naik. Diperkirakan sudah dapat berjalan dan bisa berlari tahun depan. Kok receh banget. Ketiga, terlalu sering disalahkan kambing hitam demo tuntut pergantian warna bulu. Dan terakhir, tragis, seorang jomblo terjatuh dalam jurang masa lalu dan terkubur bersama kenangan. Baik, sekian, itu adalah berita garing hari ini. Kita akan kembali bersama tamu kita, Mas Fatah Kurniawan. Jangan kemana-mana, tetap di acara The Namiro Show. Selamat datang kembali di acara The Namiro Show. Dan sekarang kita langsung saja menuju ke segmen interview. Jadi tamu kita pada video kali ini adalah juga seorang personil dari tim Namiro Media. Beliau sekarang seorang mahasiswa di UPI di Bandung, dan sekarang lagi liburan, maka kami undang untuk kami interview. Inilah Mas Fatah Kurniawan. Silakan lompat. Baik. Oke, selamat datang ya, Mas. Saja kita ke inti pertanyaan. Jadi saya telah diberikan sebuah list pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh tim kreatif, dan saya pun sebagai host belum tahu apa isi dari pertanyaan, maka ya ini akan jadi hal yang menarik. Kejutan ya kayaknya. Baik. Ini harus bacakan peraturannya. Harus dibacakan peraturannya. Iya dong. Oke, baik. Peraturan Emang ujian ya, ada aturan-aturannya. akan diberikan pertanyaan dengan materi yang berbeda. Tidak ada pengulangan dalam pembacaan soal. Ini kayak kuis ya. Ini yang buat siapa? Ini kreatif harus dong jawab nih. Jawaban mempengaruhi kehidupan narasumber. Apa hukumnya jika kita bertemu dengan orang Kristen? Agak deep ya. Ingat, lalu berkata, gimana rasanya jadi minoritas? Gimana? Maksudnya gimana? Ini nggak boleh kan diulang lagi? Gak ada pengulangan. Aduh. Nggak ada pengulangan. Anda harus konsen. Kalau dari hukum kemanusiaan kayaknya agak menyinggung ya itu ya. Tapi benar gak sih kalau sebenarnya orang Kristen itu minoritas? Apa salahnya dari kita? Apa kan kita kan mengatakan kebenaran dan mengatakan sesuatu dengan jujur. Benar gak tim kreatif? Tinggal jawab benar gitu loh. Emang betul gitu kan. Maksudnya ya udah gitu fakta. Tapi nggak usah digembor-gemborkan gitu. Kalau kita lihat
di Eropa mungkin justru mereka yang mayoritas gitu. Iya sih. Jadi kalau kita mau lihat secara umum global penuh gitu, Masya Allah. Terus kan saya nggak ada bedanya antara mayoritas sama minoritas, ya sama-sama saling bantu dalam kehidupan kemanusiaan. kalau langsung saja kita ke pertanyaan kedua dari segi matematika. Jika ada 73 buah dibagikan secara rata, ingat-ingat ya, kepada 5 orang anak. Namun 2 anak ini alergi dengan buah tersebut. Berapa anak yang mendapatkan buah? Sangat Ini logis. tujuan soalnya apa ya? Yang mendapatkan tetap 5. Iya sih. Ini Karena alergi itu makan ya. Tapi sih, untuk iya sih, mendapatkan kalau nggak perlu mendapatkan alergi. ada rokok mas. Jadi ini adalah tadi Q&A random banget. Tapi terima kasih tim kreatif sudah mempersiapkan. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri. Langsung saja yang pertama. Karena ini Anda seorang bisa dibilang ahli fisika ya. Ahli fisika ya dari Sebenarnya juga nggak ahli fisika sih, tapi bisa. cuma sekedar penikmat dan peminat. Oh, apa sih dari fisika yang bisa diminati sama bisa dinikmati itu apanya gitu? Kalau menurutku ya, fisika itu adalah suatu seni gitu malah. Suatu seni untuk memikirkan alam semesta ini. Nah, kayak gini misalkan angin-angin kayak gini, kenapa kok bisa ada angin? Nah, itu di pikiran juga. Saya jelaskan dari perspektif angka dan huruf fisika. Kayak dengan alam ini bisa dikorelasikan gitu lah dengan alam. Oke, kalau misalkan angin kayak gini ya, angin kayak gini nih berarti ada perbedaan suhu. Perbedaan suhu di daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, daerah satu dengan daerah lainnya itu bedanya di suhu tadi. Ketika suhunya panas, Ya. maka suhu panas ini akan berpindah ke suhu yang dingin. Kayak misalkan gini, misalkan ketika pernah memperhatikan waktu masa air kan? Ya masa air. Nah, Biar masa air mateng. itu- biar mateng. Masa air gitu ya. Ya. Ketika masa air itu kan kayak ada putaran di dalamnya kan ya. Di dalam air tersebut. Nah, itu karena ada perbedaan suhu. Dari saya yang nggak pernah belajar fisika agak paham dikit lah. Oke, selanjutnya sudah dari kapan belajar fisika? Udah dari Atau kapan? Maksudnya sadar kalau fisika ini penting buat Hmm. aku. Atau fisika ini sudah menjadi kayak rutinitas aku itu sejak kapan? Mungkin kalau menyadari bahwa fisika itu penting sejak kuliah lah. Barusan. Malah baru kuliah. Ketika kuliah malah. Emang- Waktu sekolah. Ketika sekolah malah kurang sih, malah kurang dapet gitu. Tapi kok bisa esensinya. kok kepikiran masuk kuliah jurusan fisika? Apa ya, mungkin lebih ke dulu suka aja sih, tapi nggak tahu maknanya itu kayak gimana di kehidupan iya, sehari-hari gitu. Karena kan dasarnya suka ke perhitungan dan logika kalau Iya sih. Saya terakhir kali fun fact ya, belajar fisika itu SMP. SMP. Itu pun kan IPA Iya, masih IPA. IPA gitu kan. Anda pernah nggak kayak membimbing untuk kayak lomba gitu? Pernah. Jadi saat ini sebenarnya kesibukan saya di Malang nih ya gitu, ngebina buat lomba-lomba. Ada cabang fisika namanya astronomi, nah itu saya ngebina itu. Astronomi. Oke. Alam semesta. Astronot ya. Dibayar nggak? Dibayar. Apa pakai terima kasih. Kalau kan Ada Mas Kosta, dong. terima kasih. Terima kasih lagi. Terima kasih lagi. Enggak kan ya? Dibayar per nggak usah nominal ya. Ya jangan. Jangan. Anda ini habis ini juga mau berangkat ke Bandung lagi kan? Iya. Anda sudah semester berapa? Semester 3. Semester 3. Jadi sudah 1 tahun di sana, Pak. 1 tahun di sana. Sejatinya Hmm. Anda perlu ada tahap adaptasi lah. Betul. Terus di sana juga berbeda gak sih kayak kebudayaan atau habit masyarakat
Malang dengan Bandung, Anda merasakan nggak kayak perbedaan? Perbedaannya mungkin nggak terlalu signifikan sih ya. Mungkin kalau bahasa kan lebih ke terlatih ya, maksudnya setiap hari gitu dapat kosakata baru diserap dari sosmed gitu. Sosmed di Twitter itu juga saya ngikutin yang dari Bandung gitu, biar tahu kosakata apa aja yang ada di situ. Itu sih caranya mungkin ya. Ya. Oke. Pernah nggak sih saya juga ngelak ini agak panas ya. Apa ini? Kenapa Pak seperti itu? ASMR Bang. Jadi saya ingin punya ini terkait dengan perkuliahan ini kan saya sendiri juga camaba kan. Mungkin Anda yang sudah berpengalaman bisa memberikan tips-tips gitu kan. Itu Anda kemarin yang pas di UPI itu di Bandung, itu aspeknya online atau offline? Kalau di Bandung online sih dulu karena kan masih pandemi ya. Jadi online di rumah. Jadi nggak sempet ngerasakan kayak diapain S1 pernah. Itu diapain Anda? S1 di UM di Malang sini. Pernah sih. Jadi ya mungkin kayak gitulah ospek ya, namanya ospek, disuruh bawa barang-barang macam-macam, terus disuruh dulu sempat apa ya, mungkin nggak tahu ya ini bisa diobrolkan apa enggak ya. Nggak apa-apa. Dulu tuh pernah ya namanya ospek ya, ada jam makan gitu kan, jam makan. Nah jam makan tuh udah disiapin nasi kotak tuh dari sana, kita disuruh membawa namanya susu Bear Brand gitu ya. Nah makan porsinya lumayan banyak lah, nasi kotak gitu. Nah yang namanya makan banyak terus minum susu kan agak enak gitu kan sebenarnya bagi beberapa orang gitu. Nah tapi itu harus dihabiskan tuh susunya ini. Jadi kalau nggak habis itu sampai ditaruh di atas ini, akhirnya ya banyak lah itu yang nggak habis, akhirnya dia netes ke kepalanya gitu. Pernah nggak kayak ada yang lawan balik gitu ke katanya? Nggak ada sih waktu itu, yang karena maba. Kurang ngajar ya cutting ini, saya harus ngasih paham ya. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara ini. Karena berhubung ini adalah The Namiro Show, maka kita harus ngasih sedikit kesan-kesan Islami ya. Pernah nggak Anda kayak setelah mempelajari, memperluas wawasan terkait dengan fisika, pernah nggak Anda semakin yakin atau semakin sadar dengan kekuatan Tuhan? Atau mungkin dikaitkan dengan agama Islam gitu? Gimana? Sebenarnya hal yang paling mengena di hati itu pernah ya, teman saya tuh lagi presentasi di kuliah termodinamika. Nah di situ berbicara tentang hukum-hukum termodinamika gitu, istilahnya hukum fisika gitulah ya. Nah ada hukum fisika, hukum termodinamika itu yang menyatakan bahwa entropi itu lebih dari sama dengan nol. Maksudnya apa? Maksudnya adalah alam semesta ini punya kecenderungan untuk semakin hancur ke depannya. Ya. Dan itu sesuai kan dengan di Islam gitu kan? Iya, kan kiamat kan ya. Nah ujungnya kan ke kiamat gitu, sesuai itu istilah. Oke. Sama ini ada. Ya. Ada kemarin tuh ada soal kayak gini. Ini bicara tentang kosmologi ya. Jadi di kosmologi itu kita bicara tentang bagaimana luasnya alam semesta itu. Kita ada di bumi, kita hidup di bumi itu di dalam tata surya, surya itu ada di dalam galaksi, galaksi itu ada di dalam klaster galaksi, klaster galaksi itu ada di dalam alam semesta, gitu kan. Nah, kalau kita mau ngebandingkan diri kita dengan alam semesta itu tidak ada apa-apanya. Bahkan ada pertanyaan kemarin tuh kayak gini. Ini pertanyaan latihan soal buat olimpiade, bahkan olimpiade astronomi. SMA ya? SMA. Jadi pertanyaannya itu kayak gini. Where are we? Sederhana kan? Tapi itu esai ya, esai. Itu pilihan ganda. Jadi ada pilihannya kayak gini. Ya. Salah satu pilihannya tuh kayak gini. We are in this universe, expanding universe.
and we are not special. Kok agak deep ya? Maksudnya agak deep ya, Bang. Padahal itu soal olimpiade. Iya, kan? benar-benar. Nah, itu tuh kalau kita mau mencerna itu lebih dalam, kita kan bakalan paham kalau kita itu memang nggak ada apa-apanya. Apalagi dari galaksi gitu istilahnya. Apalagi dari perspektif Tuhan. Nah, apalagi dari perspektif Tuhan. Jadi apa ya istilahnya? Itu ya semakin menguatkan bahwa kita itu nggak ada apa-apanya lah timbang alam semesta ini Ya. yang sudah dibuat oleh Tuhan. Makanya kita sebagai manusia seharusnya tidak boleh sombong ya. Iya, Yang seharusnya sombong tuh hanya Tuhan. iya. Yang bisa Yang Tuhan. sombong hanya Tuhan. Tuhan yang maha bisa, Tuhan yang maha sombong. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fata telah meluangkan waktunya. Sebelum berangkat ke Bandung harus susah-susah kesini dulu ya. Kapan ini sudah saya sediakan minum. Makasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada penonton. Semoga kalian terhibur dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Fata ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, selamat berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.